Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widiamo, guru agama Hindu di SMA Jembatan Budaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2024 di LPTK Universitas Hindu Negeri Bagus Sugriwo Denpasar pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu yang dilaksanakan di kelas 10. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi. Silakan ke kelas. Sebelum mengawali kegiatan, kita berdoa dulu. Di sini. Om Swastiastu. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya nih? Sebelum saya lanjut pelajaran, tolong ya perhatikan dulu di samping kalian. HP, sudah. Sebelum saya lanjut, saya absensi dulu ya. Tanggal berapa sekarang anak? 17. Satria, Anindita, Parameswati, Gali, Elisia, Nadia, Linda, Cynthia, Alindia, Nirbita, absensi sudah. Selanjutnya untuk kesempatan kali ini saya mau lanjut tentang Dharma Sastra. Apa pengertian Dharma Sastra? Yang kedua, kitab apa saja yang termasuk sumber hukum itu? Pertanyaan saya, pernah kalian melihat kitab? Kitab apa? Selain Begawan kita apa? Itu aja? Weda. Pernah lihat kitab suci Weda? Tidak pernah. Ini saya bawakan contohnya. Ini pernah lihat? Ini ringkasannya saja. Ya, Weda, pedoman sabda suci dalam kehidupan. Dan yang ini adalah Begawan kita. Apa kalian punya? Oke, ini permasalahan yang saya berikan ke kalian. Nanti kita akan berbicara lebih banyak tentang Dharma Sastra. Ya,
Materi pada kali ini Ustaz akan menyampaikan Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Ketika berbicara sumber hukum hidup, paham nggak tentang hukum? Paham? Hukum itu sifatnya bagaimana? Mengikat apa tidak? Kalau sifatnya mengikat, berarti hukum itu wajib kalian pahami. Bisa dipahami ya? Sambil duduk, tolong perhatikan di depan. Materi pokok. Mister akan menjelaskan Dharma Sastra pada Catur Yuga. Yang kedua, Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Itu nanti saya jelaskan. Dan yang ketiga, sloka-sloka Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Dan yang keempat, nanti Mister akan menjelaskan nilai-nilai Dharma Sastra setiap yuga. Apa saja nanti saya jelaskan ke kalian. Dan yang kelima, menghubungkan nilai-nilai Dharma Sastra dengan Kali Yuga. Sebelum saya lanjut, kalian ini saya bagi kelompok dulu. Tolong perhatikan. Ya, ini silakan bagi tiga. Ini tiga, kelompok dua, dan yang ini 4, kelompok 3. Ya. Dari 2 poin permasalahan yang saya sampaikan tadi, semoga kalian bisa pahami. Ayo, nah, dari pojok, dari silakan dibaca. Dharma Sastra pada Catur Yuga. Dharma Sastra menerangkan hukum tentang kehidupan manusia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan dalam kehidupan. Yang pertama, Dharma Sastra Manu untuk zaman Kerta Yuga. Yang kedua, Dharma Sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Yang ketiga, Dharma Sastranya Sangkalipita untuk zaman Dua Para. Yang keempat, ada Dharma Sastranya Parasara untuk zaman Treta Yuga. Ya, ini Dharma Sastra menggunakan tentang sumber hukum, ya, menggunakan hukum tentang kehidupan manusia. Contohnya apa? Mana yang boleh, mana yang tidak. Itu tertuang dalam kitab suci Dharma Sastra. Maka dari itu, harapan dari ini, ya, kita dapat menyejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan dalam kehidupan. Bisa dipahami? Bisa selanjut? Lanjut, nah. Nomor ini, silahkan dibacanya dulu. Nama Dharma Sastranya Manu untuk zaman Kertajila atau Sangkalipita. Pada zaman ini tidak ada manusia yang berbuat adharma. Corak kehidupan pada zaman ini yaitu tapa atau pengendalian diri, yoga. Yang kedua, Dharma Sastranya Gautama untuk zaman Kertajila. Corak kehidupan pada zaman ini Jnana, ilmu pengetahuan. Pada zaman ini orang yang pandai dan belajar akan dihargai dan dihormati. Pada zaman Dharma Sastra Kerta Yuga, nama lain daripada ini adalah Satya Yuga. Satya Yuga itu menganut tentang kejujuran, karena di sana tidak ada kebohongan. Di sana itu hanya ada apa? Pengendalian diri, tapa, yoga, semedi. Kalian pernah dengar kata semedi? Duduk dia menghadirkan diri. Karena apa? Ketika kontemplasi dalam diri itu tenang, ini akan connect kepada Sang Pencipta. Yang kedua, Dharma Sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Di sini lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan dihargai. Karena kenapa? Kalau kalian nanti di sini mempunyai ilmu pengetahuan, kalian akan bisa hidup memilih mana yang baik dan mana yang benar. Bisa dipahami? Lanjut, nah. 3. Dharma Sastranya Sangkalipita untuk zaman Dua Para. Manusia sedang memiliki 2 sifat baik, yaitu kebaikan dan kurang baik. Soal kehidupan secara khusus yaitu yajna. Yang keempat, Dharma Sastranya Parasara untuk zaman Kali Yuga. Pada zaman ini kepuasan hati
utama manusia. Corak kehidupan secara khusus pada masa ini adalah dana. Ya, tolong perhatikan yang nomor 3. Nomor 3, yang pertama dia kejujuran, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga ini sudah ada kebaikan dan kurang baik. Di kurang baik ini manusia sudah belajar tentang yanya. Yanya itu apa? Nanti di berikutnya itu akan jelaskan tentang pacayannya. Dan yang keempat ini zaman Kaliyuga. Zaman saat ini mungkin kalian kehidupan ini kalian akan lebih paham tentang banyak kepentingan kita terhadap uang. Maka manusia dituntut apa? Manusia dituntut untuk dana dunia. Zaman sastranya sebagai sumber ilmu. Yang dimaksud dengan sini ialah beda dan dengan seperti adalah dharma sastranya. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya, karena keduanya itulah sumber dharma. Manawa sastra kedua pasti. Oke. Dharma sastra sebagai sumber hukum hidup ini sudah jelas. Ada ternyata dalam kitab suci Menamo Dharma Sastra sudah ada itu, ya. Ini lanjut tentang penjelasannya. Silakan. Iya, belajar setia. Salah satu mungkin contohnya, apapun yang kamu ucap itu harus benar. Makanya pikiran, perkataan dan perbuatan ketika ini harus benar. Kalau saat ini nggak bisa. Kalau dulu ya salah. Apa yang kamu ucap benar dan benar itu harus dijalankan. Itulah kesetiaan, setia pada apa yang sudah diucapkan. Maka dari itu berhati-hatilah sebelum mengucapkan. Ingat, poin di sini adalah kesetiaan terhadap ajaran dharma, tidak ada yang lain lagi. Dharma sastranya terutama untuk zaman Kaliyuga. Corak kehidupan secara khusus yaitu jnana ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan ajaran dharma, sehingga pada akhir diharapkan mampu mendapatkan kebahagiaan dan kelangkasan hidupnya dari penderitaan. Ya, dengan pengetahuan orang akan mampu. Kalau dia baik atau buruk, makanya dalam agama Hindu itu ada namanya Wiweko Jnana. Apakah baik dan buruk yang kita lakukan ini, kalian juga harus bisa berpikir seperti itu. Lanjut. Tiga, dharma sastra setelah kita untuk zaman Jawa Barat. Pada masa ini yang menjadi corak kehidupan adalah jaya atau kurban. Dengan jaya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Ada 5 pancaya. 1, dewayatnya, 2, fitrayatnya, 3, resiatnya, 4, manusianya, 5, budayatnya. Ya. Materi tentang dharma sastra sangkali kita zaman dua para, karena sudah lebih menekankan kepada yanya dalam kehidupan di sini, sudah memulai pancayannya. Karena apa? Tidak cukup dengan pengetahuan dari atas sampai bawah itu harus ada yang namanya pengetahuan yang dia terapkan. Lanjut. Nak. Dharma sastranya bahasa untuk zaman Kaliyuga. Corak kehidupan secara khusus yaitu dana dengan melaksanakan amal sedekah atau semacam cara manusia untuk mencapai kebahagiaan. Ya, amal sedekah. Kalian paham nggak? Pernah kalian mendana beliau? Ya, itu salah satu untuk saat ini. Karena apa? Kita berbagi kepada seseorang. Ya. Berikanlah sedekah kalian yang kalian ingin berikan kepada orang yang tepat. Lanjut, Nak. Suatu dharma sastra sebagai sumber pelaksanaan dosa-dosa yang kita ketat atau tahap untuk memperbaiki pada masa sampai juga. Pengetahuan tentang sang diri akan didapat pada kita juga pelaksanaan korban agama atau yang lain. Pada masa dua para juga dan melaksanakan amal sedekah terutama pada masa Kaliyuga. Laras ada masa Ya.
Ini pada kitab suci materi pada Sara Dharma Sastra bab 1 sloka 23, kalian harus bisa baca ya. Sloka Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Nah, ini nilai-nilainya. Lanjut di belakang. Nilai dalam sastra setiap bulan. 1. Nilai dalam sastra pada saat bulan. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah selalu setia pada ajaran Dharma adalah lain. Setiap pada pelaksanaan nilai yang tersebut. 2. Nilai-nilai dalam Dharma sastra pada zaman bulan. Nilai-nilai diajarkan melalui pengalaman sendiri. Nilai-nilai kewajiban pada zaman belajar, pengalaman mencari dan ajaran tentang budaya. Ya, yang pertama ketika Yoh Parisudo sudah jelaskan, saat ini kalau kalian mau terapkan, ini harus seimbang. Tidak boleh kalian menerapkannya setengah-setengah. Itu. Yang kedua, dalam nilai-nilai Dharma Sastra Trata Yuga yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kewajiban seorang siswa bersama muridnya. Siswa bersama muridnya di sini kalian harus ada rasa hormat kepada guru kalian. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa selanjut? Kembali ke pojok, ayo kembali. Nilai-nilai Dharma Sastra pada dua para yoga. Kurban suci keagamaan akan menjadi budaya kehidupan. Niatnya yang diterapkan saat ini adalah pancasayanya dewa, putra, besi, manusia, itu niatnya dengan harapan tercapainya tujuan kehidupan yang harmonis dari tekanan. Nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman Kali Yuga. Pelaksanaan sedekah menjadi persembahan yang paling mulia di zaman Kali Yuga. Nilai-nilai Dharma Sastranya pada zaman Kali Yuga ialah berdana punya melalui manusianya, berbagi kepada sesama yang membutuhkan, berbagi untuk saling melindungi. Ya. Tahu tadi kita tahu? Tahu? Siapa yang bisa katanya diberikan pembagiannya? Pertama, hubungan dengan ketuhanan disebut apa? Bagian, hubungan dengan ketuhanan. Yang kedua, hubungan dengan orang untuk menciptakan harmonis yang baik disebut dengan nah, yang ketiga, hubungan dengan alam sekitar. Kalian tidak boleh membuang sampah sembarang, membuang sampah ikut disebut dengan lemahan. Ya, itu terikutakaran. Yang keempat, ini sudah jelas saling membantu sesama, tapi membantunya pada saat orang yang tepat. Ya. Ini satu jenah. Menghubungkan nilai-nilai Dharma Sastra dengan Kali Yuga. Aturan tentang keimanan dan etika yang diberlakukan pada zaman ini disebabkan oleh karena para penyampai hukum para muni telah membuat satu gradasi peningkatan pada pelaksanaan doa penebusan dosa sesuai dengan kapasitas penyelesaian. Perintah atau pesan dari sastra suci ini sangat relevan pada zaman Kali, di mana masyarakat manusia pada zaman Kali kenyataan hidupnya yang lebih mengutamakan kebutuhan material dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Nah, ya, ini mengkaji nilai-nilai Dharma Sastra dalam Kali Yuga. Kira-kira sampai di sana ada pertanyaan dulu? Nah, bisa selanjut. Ini rangkuman dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan didengarkan. Atau dharma dalam kehidupan
Kitab Dharma Sastra pada zaman Pratajudha ditulis oleh Manu. Pada zaman ini berlaku hukum Hindu yaitu Manawa Dharma Sastra. Yang menjadi tujuan pada zaman ini adalah tapa, yaitu tapa, brata, yoga, dan samadhi. 2. Zaman Pratajudha. Kitab Dharma Sastra pada zaman Pratajudha ditulis oleh Gautama. Sambil kalian nonton, saya bagikan soal ya untuk memecahkan masalah yang dapat tadi. Setelah selesai nonton, baru nanti saya berikan tunjuk kalian harus sampai. Silakan nonton dulu. Kitab ini ditulis oleh para cara yang menjadi tujuan pada zaman ini adalah dana. Dan karakter manusia yang hidup pada zaman ini adalah melaksanakan dana ini. Sumber hukum Sumber hukum agama Hindu yaitu Vedanta, acara dan asmara suci. Artinya, suci seperti aksara sila dan asmara suci semuanya merupakan sumber hukum yaitu dharma mula. Nilai-nilai dharma sastra. Nilai-nilai dharma sastra pada Satya Yuga. 1. Disiplin untuk selalu berpikir yang bersih dan suci, yaitu mana cipta parisuddha. 2. Disiplin untuk selalu berkata yang baik, sopan dan benar, yaitu wajibka parisuddha. Dan 3. Disiplin untuk selalu berbuat yang jujur dan benar, yaitu kayika parisuddha. Nilai-nilai dharma sastra pada Treta Yuga. 1. Brahmacari adalah masa belajar mencari ilmu dan pengendalian diri. Silakan didengarkan dulu. 2. Aturan merupakan menjalin hubungan harmonis dan hormat pada guru. Contohnya, yaitu berbakti pada catur guru. Nilai-nilai dharma sastra pada dua kala yuga, yaitu melaksanakan pancayanya seperti 1. Dewayanya, yaitu sembahyang, trisangir, dan upacara pujawani. 2. Pitrayanya, yaitu berbakti pada leluhur seperti melaksanakan upacara ngabek. 3. Resiyanya, yaitu berbakti atau hormat kepada resi atau guru. 4. Manusayanya, yaitu hormat kepada sesama manusia. Dan terakhir kelima, yaitu upayanya, yaitu melaksanakan sahur atau kejaruan. Nilai-nilai dharma sastra pada kali yuga. 1. Melaksanakan dana punya dengan tulus. 2. Melakukan persembahan berupa harta benda atau barang yang bersifat material. Oke, sekarang saya minta kepada kalian. Tadi saya sudah bagikan soal. Tolong kerjakan masalah-masalah yang saya sampaikan tadi berupa di soal-soal itu nanti. Terakhir saya minta tolong perwakilan per kelompok ada yang berbicara di depan. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Ada yang kurang jelas, silahkan dikerjakan. Silahkan, ayo diskusikan apa masalahnya. Ayo tolong yang ada lain. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan ajukan sana.
itu kan yang dijelaskan semua keempatnya. Keempatnya. Tapi perwakilan satu. Kalian jawab semua soal itu nanti saya minta satu kelompok, satu orang ke depan mempresentasikan apa hasil diskusi kalian. Itu sesuai dengan masalah pertama tadi yang saya berikan. Bisa dipahami? Biar kalian semangat ini lampirkan musik untuk ini penyemangat ya. Silakan kerjakan. Ya, benar. Ini. Gimana? Sudah salah? Ada tadi ya. Baca. Lagi satu. Ini sampai nomor berapa? Lagi dua. Kelompok tiga baru sampai nomor berapa? Aduh, lama sekali ini. Yuk. Semua sudah jelaskan nanti, tinggal kalian gali masalah apa yang bisa berikan tadi sesuai dengan soal itu. Siapa yang sudah selesai? Ini nomor 3. Ini nomor 3. Ayo kerjakan dulu. Ya, ayo semangat. Ayo semangat. Oke, saya kasih waktu lagi semenit. Selesai berapapun nanti selesai. Kalau nggak ada minyak ke depan, silakan itu yang dipresentasikan. Sudah? Ayo silakan taruh pulpennya. Saya minta perwakilan dari kelompok 1 taruh ke depan. Berapa bisa selesai itu disampaikan. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Untuk nomor 1 itu corak kehidupan secara khusus pada zaman Kaliuga itu ditandai dengan dana yang menjadi fokus masyarakat dalam kehidupannya. Persembahan harta benda atau melalui dana kesenian seseorang bisa mencapai pembebasan. Contohnya salib
Oke, sebentar hapus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Kelompok 2 silakan. Sebentar tegas, jelas, tepat, tidak ada lagi senyum senyum. Jangan grogi, silakan. Sebut nama perwakilan dari kelompok 2. Jadi halo semua, perkenalkan saya Mesmo, perwakilan dari kelompok 2. Jadi inilah hasil presentasi kami. Yang pertama, corak kehidupan secara khusus pada zaman Kalijuga ditandai dengan dana menjadi fokus masyarakat dalam kehidupannya. Persembahan harta atau benda melalui dana dunia seseorang bisa mencapai pembebasan. Contoh penerapannya saling berbagi, berdana dunia dan saling melayani. Yang kedua, corak kehidupan secara khusus yaitu yatnya atau kurban. Persembahan yatnya sebagai jalan persembahan dan bentuk penghormatan pada masa tersebut pelaksanaan ritual yang diutamakan. Persembahan yatnya yang dimaksud dalam kehidupan adalah penerapan ajaran Pancasilanya. Yang ketiga, zaman Kalijuga kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama dari manusia atau harta benda. Kata kali dalam bahasa Sanskerta berarti pertengkaran atau percekcokan dan pusat-pusat pertengkaran yang menghancurkan kehidupan manusia sendiri-sendirilah yang menurunkan derajat dirinya sendiri karena materi ekonomi. Cara meningkatkan kualitas diri di zaman material ini adalah selalu berpikir positif dan selalu berbagi, berdonasi kepada sesama, dan selalu berusaha untuk saling melayani sehingga kedamaian dan kebahagiaan dapat tercapai. Jadi itulah hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Ada ke teman-teman perkenalkan nama. Maju dikit. Iya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Satria dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Dharma Sastra. Untuk soal yang pertama, jawabannya ialah corak kehidupan secara khusus pada zaman Kalijuga ditandai dengan dana menjadi fokus masyarakat dalam kehidupannya. Persembahan harta benda atau melalui dana dunia, seseorang bisa mencapai pembebasan. Contoh penerapannya yaitu saling berbagi, berdana dunia, saling melayani. Yang kedua, corak kehidupan secara khusus yaitu yatnya atau kurban. Persembahan yatnya atau kurban sebagai jalan persembahan dan bentuk penghormatan kepada masa tersebut, pelaksanaan ritual yang diutamakan. Persembahan yatnya yang dimaksud dalam kehidupan adalah penerapan ajaran dari Pancayatnya. Yang ketiga, jawabannya ialah zaman Kalijuga kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama dari manusia. Dalam kurung harta benda. Kata kali di dalam bahasa Sanskerta berarti pertengkaran atau percekcokan. Dan pusat-pusat pertengkaran yang menghancurkan kehidupan manusia. Diri sendirilah yang menurunkan derajat dirinya sendiri karena materi atau dana. Cara meningkatkan kualitas diri di zaman material ini adalah selalu berpikir positif dan selalu berbagi atau berdana dunia kepada sesama. Dan selalu berusaha untuk saling melayani sehingga kedamaian dan kebahagiaan tercapai. Dan untuk soal yang terakhir, jawabannya ialah uraikan slogan tersebut bermakna etika atau moralitas yang dapat diketahui adalah bahwa setelah memperoleh harta benda, seseorang harus menggunakan penghasilan atau kekayaan material yang dimiliki pertama untuk melaksanakan aktivitas dana atau kebajikan seperti memberikan sedekah atau jamuan kepada para atiti dalam kurung tamu atau orang lain atau menolong seseorang yang pantas untuk ditolong. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, silahkan duduk dulu. Kerjaan kalian ini sudah bagus semua. Nanti akan saya nilai untuk diskusi kelompok kalian. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan enggak? Saya berikan kesimpulan. Ada pertanyaan? Silahkan. Bisa saya simpulkan? Saya simpulkan. Tolong perhatikan ini poinnya. Berbicara kepada Dharma Sastra itu berbicara kepada hukum tentang kehidupan manusia. Maka dari itu kalian harus belajar lagi membaca kitab-kitab suci. Dalam membaca kitab suci, kalian tidak boleh salah mengartikan, karena itu nanti salah penafsiran. Kenapa? Tujuan daripada ini adalah menyejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan dalam kehidupan. Bisa dipahami?
itu yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Mister sampaikan dapat dipahami, dapat kalian laksanakan dengan baik, dan untuk pertemuan berikutnya selanjut nanti pada materi berikutnya. Siap? Oke.